Diizinkan bela timnas Indonesia pasca strike makin dekat dengan STY. Isyarat Sadil Ramdhani berkarir di Liga 1 demi bela skuad Garuda. Pemain naturalisasi era Luis Milla yang sempat diandalkan STY. Singgung naturalisasi bek Miliano Jonathan pamer ketajaman ke Sintayong. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Isyarat Sadil Ramdhani berkarir di Liga 1 demi bela skuad Garuda. Masa depan Sadil Ramdhani di Sabah FC menjadi tanda tanya usai sang pemain menyukai komentar penggemar soal Persib Bandung. Sebagaimana diketahui, Sadil telah menjadi pilar penting di klub asal Malaysia dalam beberapa musim terakhir. Mata pemain timnas Indonesia ini memiliki sentuhan bola yang luar biasa dan kelincahan untuk melewati lawan. Ia pun juga memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang dari situasi bola mati, terutama saat tandangan bebas. Namun pemain berusia 26 tahun ini kerap mengalami masalah kebugaran sejak pertengahan musim 2023. Alhasil mantan pemain Persela Lamongan itu pun harus melewatkan beberapa pertandingan di musim ini. Sejauh musim ini, Sadil sendiri memang baru mencatatkan 12 penampilan dengan mencatat 5 gol dan assist di semua kompetisi. Terlepas dari kondisinya, ada rumor bahwa Sadil tidak diturunkan karena adanya protes terhadap manajemen. Menurut laporan Majority, klub berjuluk Sang Badak itu tengah mengalami masalah tunggakan gaji yang parah. Menurut media Malaysia, Sadil baru-baru ini seolah memberikan petunjuk mengenai klub tujuannya. Sadil mengetuk tombol suka pada komentar yang berharap dirinya pindah ke juara bertahan Liga 1 Persib Bandung. Majority sendiri menilai kepindahan Sadil berpotensi terrealisasi karena Maung Bandung berada di puncak klasemen sementara Liga 1. Selain itu, Sadil pun juga pernah disebut-sebut bersedia kembali ke tanah air agar bisa lebih dekat dengan ibunya. Bahkan dengan kembali berkarir di Liga Indonesia, Sadil pun bisa berpeluang mendapatkan kesempatan kembali untuk membela Merah Putih. Pemain naturalisasi era Luis Milla yang sempat diandalkan STY. Setelah Luis Milla tidak diperpanjang kontrak pada akhir 2018, Sintayong kemudian masuk menangani timnas Indonesia pada Desember 2019. Selama 5 tahun menangani Merah Putih, Sintayong pun memanggil 3 dari 4 pemain naturalisasi era Luis Milla. Mereka ialah Stefano Lillipali, Ezra Walian, Ilyas Pasojevic. Tenaga Spaso diandalkan Sintayong di ajang Piala AFF 2022. Dari 5 laga, penyerang Clan Montenegro ini menggembal 1 buah gol dan 1 assist. Setahun sebelumnya, Sintayong memanggil Ezra Walian untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Total, selama membela timnas Indonesia, asuhan Sintayong, Ezra Walian mencetak 3 gol dari 9 penampilannya. Terakhir ada Stefano Lillipali. Dari 6 pertandingan membela timnas Indonesia racikan Sintayong, Lillipali hanya mengemas 2 assist. Sekarang, nama-nama itu sudah tak lagi menghiasi skuad Garuda. Baik Ezra, Stefano, dan Spaso kalah saing dengan para pemain muda berkualitas. Ezra Walian dan Stefano Lillipali sendiri masih bisa bermain sebagai winger kiri, kalah saing dengan Rafael Struijk serta Marcelino Ferdinand. Sementara Pasojevic, posisinya digeser Ragnar Oratmangun hingga calon penyerang Oxford United oleh Romani. Singgung naturalisasi bek Miliano Jonathan pamer ketajaman ke Sintayong. Pemain keturunan Miliano Jonathan belak-belakan dihubungi PSSI untuk proses naturalisasi. Dia menduga alasan timnas Indonesia mau dinaturalisasi dirinya lantaran Indonesia banyak naturalisasi bek bukan penyerang. Miliano Jonathan pun mengklaim dirinya adalah penyerang yang bisa cetak gol. Sementara timnas Indonesia belum punya penyerang seperti itu. Selain itu, gaya permainan Miliano Jonathan pun dinilai berbeda oleh PSSI. Pemain-pemain yang mereka, Indonesia datangkan sejauh ini kebanyakan gelandang sama bek. Belum ada penyerang sama sekali, jadi saya rasa itu alasan mereka pilih saya, seorang penyerang yang bisa cetak gol dan main di Belanda. Kata Miliano Jonathan saat diwawancarai media Belanda Insta Football Zone. Sebelumnya, penyerang anyar FC Utrecht itu mengungkapkan bahwa ia memiliki darah keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Depok, Jawa Barat.
Keputusan mengenai masa depannya, baik di level internasional maupun klub, tampaknya pun akan diambil setelah musim ini selesai. Dengan Emiliano yang terus berusaha menunjukkan performa terbaik di lapangan. Diizinkan bela timnas Indonesia, Pascal Struijk makin dekat dengan Sintayong. Petinggi media asal Belanda Danny van Laar membuat pernyataan mengejutkan dengan menyebut Pascal Struijk diizinkan membela timnas Indonesia. Hal itu bermula ketika September tahun lalu, Van Laar mengatakan Kevin Dix dan Ole Romeni dalam proses menjadi warga negara Indonesia. Bentar saja sebulan berselang, Kevin Dix resmi menjadi WNI, sementara Ole Romeni diperkirakan mendapatkan paspor Indonesia pada Februari atau Maret mendatang. Karena itulah apa yang disampaikan Danny van Laar tentang Pascal Struijk pun bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada bek yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 252,7 miliar tersebut. Kendati demikian, berharap Pascal Struijk mengambil sumpah WNI dengan Ole Romeni peluangnya kecil. Jika bersedia menjadi WNI, Pascal Struijk pun kemungkinan baru akan diperkenalkan kepada publik Indonesia pada Maret mendatang. Alhasil Pascal Struijk kemungkinan baru membela timnas Indonesia pada Juni 2025. Di bulan itu, timnas Indonesia akan menjamu Cina, yakni tepatnya di matchday 9 dan 10 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, sejumlah klub Premier League mengincar jasa Pascal Struijk yang bisa bermain sebagai bek tengah. Beberapa klub Premier League yang memburu jasanya adalah Tottenham Hotspur dan Brighton and Hove Albion. Jikapun tidak berpindah klub, Pascal Struijk sendiri berpeluang mentas di Premier League musim depan. Sebab hingga pekan ke-25 Liga 2 Inggris 2024-2025, Leeds United duduk di puncak klasemen dengan 52 angka, unggul 3 poin dari Burnley di posisi 2.